Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini Jumat 17 September 2021 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton dan dibikin kita tertawa dan juga dibikin darting oleh ulahnya si Bro Koko Kroni dan si Priska. Di episode selanjutnya si Priska sama si Bro Koko Kroni juga sampai ke rumah sakit barengan. Dia juga buru-buru supaya Neratu dia tambah sayang kepada dirinya. Dia juga lari ke rumah sakit dan si Priska juga dia tidak sadar bahwa di depan ada suster yang lagi mendorong kursi roda. Lalu si Priska juga dia menabrak suster yang membawa kursi roda itu. Lalu si Bro Koko Kroni juga dia langsung lari dan juga dia tidak sadar bahwa di depan ada kursi meja itu yang dibawa sama suster, dan si Bro Koko Kroni juga dia malah melihatin Priska ke belakang dan dia juga langsung menabrak roda itu dan dia juga langsung nampuyak, dia juga jatuh ke bawah. Dan si Bro Koko Kroni juga dia kesakitan dan si Nurus Tunjung si Priska dia mau meninggalkan si Bro Koko Kroni. Dia sangat senang si Bro Koko Kroni jatuh dan dia juga mau lari. Tiba-tiba si Bro Koko Kroni menarik kakinya si Priska. Terjadilah di sini si Priska sama si Bro Koko Kroni patumpuk-tumpuk lias di bawah. Lalu si Bro Koko Kroni juga dia panang-panangan sama si Priska. Terjadilah di sini si Bro Koko Kroni menang banyak. Lalu si Priska juga langsung memukul mulutnya si Bro Koko Kroni dan dia juga langsung lari menuju ke kamar rawatnya Neratu. Lalu pas sampai ke pintu ruang rawatnya Neratu, dia mendengar ada yang lagi ngobrol di dalam. Di dalamnya itu Neratu memanggil pengacaranya, dia juga suruh mengganti surat warisan. Lalu pengacara juga dia mendengarkan pembicaraan Neratu. Neratu juga dia akses semuanya dan juga emas batang yang ada di kamarnya juga akan dikasihkan kepada dewa semua. Lalu di sini pengacara juga menulisnya apa yang dikatakan oleh Neratu. Di sisi lain tidak sadar Neratu bahwa ada yang ngintip, yaitu si Nurus Tunjung si Priska sama si Bro Koko Kroni. Dia juga sangat kaget dan terkejut bahwa di kamarnya Neratu ada emas batangan. Lalu di sini si Bro Koko Kroni juga dia sangat senang dan dia juga akan merencanakan kejahatannya. Lalu di sini si Bro Koko Kroni dan si Nurus Tunjung si Priska kayak orang stres, dia juga langsung mengambil HP si Bro Koko Kroni dan menghitungnya. Lalu si Bro Koko Kroni juga dalam batinnya, pokoknya akan saya ambil satu persatu. Sama juga dengan batinnya si Nurus Tunjung si Priska, dia juga akan mencuri lagi perhiasannya itu emas batang yang ada di kamarnya Neratu. Dia tidak sadar lagi mengintip lagi, tiba-tiba Dewa, Nana dan Pasha datang. Dia juga sangat kaget dan terkejut. Lalu si Nurus Tunjung si Priska si muka dua ngomong kepada Pasha, maaf Mas Pasha, saya tadi buru-buru karena Mas Pasha lagi tidur. Lalu Pasha juga ngomong kepada si Priska, saya sudah tahu maksud kamu Priska, kamu buru-buru kesini itu supaya Neratu tambah senang sama kamu dan perhatian sama kamu. Saya sudah tahu maksud kalian, kata Pasha kepada si Priska dan si Bro Koko Kroni. Lalu Dewa juga langsung ngomong, kenapa kita di luar, kita masuk aja, kata Dewa. Lalu Nana juga duluan masuk ke dalam ruang rawatnya Neratu dan diikuti oleh Dewa dan Pasha. Dan si Nurus Tunjung si Priska juga tidak tahu malu, dia juga ikut masuk ke dalam. Lalu Neratu juga langsung ngomong kepada Dewa, makanya Nenek memanggil pengacara. Nenek sudah tulis semua bahwa semua akses perusahaan dan harta yang sudah ditulis sama pengacara itu bagian kamu Dewa, kata Neratu. Dewa juga dia sangat marah, bukan kesal sama Neratu, tapi dia tidak mau menerima. Tapi Neratu dia malah marah kepada dia, pokoknya tidak bisa diganggu gugat karena itu sudah ditulis sama pengacara bahwa semua perusahaan akses perusahaan dan yang sudah dibilang sama pengacara itu bagian kamu, kata Neratu. Lalu pengacara juga ngomong, iya Pak Dewa, ini sudah ditulis sama saya, tidak bisa dirubah lagi, kata pengacara kepada Dewa.
Lalu Dewa juga ngomong lagi, tapi dia tidak sempat mau ngomong banyak. Neratu ngomong kepada Dewa, pokoknya tidak bisa, harus kamu terima, kata Neratu kepada Dewa. Lalu di sisi lain Pasha sangat tersenyum dan dalam hatinya dia sangat senang bahwa Neratu mengasihkan akset-aksetnya kepada Dewa. Tapi di sisi lain si Brokokroni dia merencanakan kejahatannya karena dia akan mencuri emas batang itu. Dan di sisi lain juga si Nurus Tunyung, si Priska juga sama kayak si Brokokroni, dia juga akan mengambil satu persatu emas batang itu yang ada di kamarnya Neratu. Lalu di sini terlihat pengacara juga keluar dan pergi pulang meninggalkan Neratu, sudah menulis warisan dari Neratu. Tiba-tiba pengacara sudah dia pergi, datanglah suster membawa kursi roda. Lalu suster juga membawa Neratu untuk bantuin pakaian karena mau pulang. Singkat cerita Neratu juga dibawa oleh Dewa dan di sini Neratu juga sampai ke rumahnya. Gak lama kemudian datanglah Livia dan di sini datang juga Tante Merlin. Lalu Neratu juga sangat kaget dan Neratu ngomong kepada si Livia karena terlihat si Livia engkon-engkonan karena dia jatuh di kamar mandi. Dan si Livia juga ngomong kepada Neratu, saya jatuhnya di kamar mandi. Lalu di sini Tante Merlin dia juga langsung peluk-pelukan sama Neratu dan Tante Merlin juga ngomong kepada Neratu, saya sudah menyambut untuk Neratu, saya sudah menyiapkan speaker, saya mau menghibur Neratu. Pas dia lagi menghidupkan salon itu, di sini Dewa juga pamitan kepada Neratu pergi dari rumah Neratu. Nana juga pamitan. Pas Dewa sudah berangkat pergi pulang ke rumahnya, di sini Neratu memanggil Suketi supaya dia juga dibawa ke kamar untuk istirahat. Suketi juga dia mengerti apa yang dikodein sama Neratu. Suketi juga membawa Neratu dari tengah rumah ke kamar untuk istirahat. Pas Tante Merlin sudah bunyi salonnya, dia juga membalikkan badan. Tiba-tiba sudah tidak ada orang. Di sini Tante Merlin juga sangat marah dan cuman ada si Nurus Tunyung, si Priska. Lalu si Priska juga yang menemani Tante Merlin. Di sini si Priska dan Tante Merlin juga kayak orang nggak waras. Dia ugat-igat, dia juga nyanyi sambil joget. Lalu terlihat di sisi lain di sini si Alia Silatul sama si Kelvin lagi cekcok. Dan si Alia Silatul juga dia ngomong kepada si Kelvin, apa rahasia besar kamu itu Pak Kelvin, kata si Alia Silatul. Dia juga tidak terus terang sama si Alia Silatul. Tiba-tiba datanglah si Nurus Tunyung, si Priska. Lalu di sini si Priska juga dia membongkar rahasia besarnya si Kelvin depan si Alia Silatul, bahwa masalah Salsa meninggal itu gara-gara si Kelvin. Di sini si Kelvin dia sudah salah tingkah, dia juga tidak bisa mengelak lagi karena si Priska tidak bisa dicegah lagi. Dia akan membongkar rahasia besarnya bahwa Salsa meninggal gara-gara dia. Di sini si Alia Silatul juga terus mendesak si Priska supaya dia mengasih tahu apa rahasia besarnya si Kelvin. Lalu di sini pas diceritain sama si Priska bahwa Salsa meninggal gara-gara si Kelvin dan videonya juga dikasih tahu sama si Alia Silatul. Lalu si Kelvin dia tidak bisa menjawab lagi, dia juga cuman tungkul, dia sangat kaget dan sangat ketakutan. Lalu si Alia Silatul juga ngomong kepada si Kelvin, kamu harus tanggung jawab perbuatan kamu, kata si Alia Silatul kepada si Kelvin. Kasus ini saya akan laporkan ke polisi karena Salsa meninggal itu gara-gara kamu, kata si Alia Silatul kepada si Kelvin. Mungkinkah si Kelvin juga akan mendekam di penjara karena kasus ini? Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini Jumat 17 September 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada,
Yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.